Saya Monica Maninlupo, salah satu mahasiswi program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Saya sedang menjalani KKN di Kota Balikpapan, tepatnya di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Dengan adanya kegiatan KKN ini, dapat menjadi sarana bagi saya dalam menerapkan materi-materi yang sudah saya pelajari selama ini dan memanfaatkannya untuk membawa dampak positif bagi masyarakat. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang yang turut serta memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswanya. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. KKN menjadi salah satu manifestasi kepedulian Undip terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda membuat kegiatan KKN Tim 2 Undip periode 2021 kali ini berbeda. Adanya kasus pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2021 mengalami perubahan. Salah satu perubahan adalah KKN yang biasa dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu atau dikenal dengan KKN pulang kampung. Lokasi KKN berdasarkan domisili atau kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi diatur di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pengalaman mengabdi di tengah situasi pandemi seperti ini memang tidaklah mudah. Namun, saya bangga menjadi bagian dari Tim 2 KKN Undip periode 2021 dan siap berpartisipasi untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda. Balikpapan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumber minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari tahun 1897, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi etnis dan sering dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Kelurahan Gunung Sari Ulu merupakan salah satu kelurahan dari 34 kelurahan yang ada di kota Balikpapan. Kelurahan ini berjarak sekitar 2,1 km dari pusat kota Balikpapan. Kelurahan Gunung Sari Ulu termasuk kawasan padat penduduk yang bertumbuh pesat dan maju dengan masyarakat yang modern. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.482 jiwa yang terdiri dari 7.357 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 7.125 jiwa berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk kelurahan ini berprofesi di sektor perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertokoan, warung, dan pusat perbelanjaan di kelurahan ini. Di tengah pandemi COVID-19, Kelurahan Gunung Sari Ulu masuk ke dalam zona merah penyebaran virus dengan total kasus positif COVID
per 10 Juli 2021 sebanyak 64 orang. Namun, saat survei di lingkungan Kelurahan KKN, masih ditemukan warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Berjudul pembuatan hand sanitizer alami menggunakan lidah buaya, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan pembuatan hand sanitizer berbahan alami tanpa perlu khawatir terjadi iritasi atau kulit kering. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan via daring atau dalam jaringan dengan pembagian buklet melalui aplikasi WhatsApp serta video tutorial. Sebagai tambahan, terkait informasi program kerja pertama, dibuat poster publik mengenai informasi tentang pembuatan hand sanitizer berbahan alami yang ditempelkan di beberapa tempat umum agar bisa dibaca oleh warga secara luas. Berikut luaran dari program kerja yang pertama. Saat ini, banyak masyarakat yang kerap kali menyepelekan terkait protokol kesehatan dan tidak makan makanan yang bergizi sehingga lebih memilih makanan cepat saji. Oleh karena itu, diperlukan suatu informasi tambahan terkait beberapa sumber daya yang baik untuk menjaga imunitas tubuh. Salah satunya adalah sumber daya ikan yang dapat dilakukan dengan pelatihan dalam pengolahan ikan yang baik menjadi bahan yang bernilai tinggi, seperti mengolah ikan patin menjadi nugget. Pembuatan nugget ikan patin ini dapat dijual agar meningkatkan perekonomian warga demi terjadinya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan via daring dengan sosialisasi melalui Zoom meeting dan juga pembagian poster serta video tutorial melalui aplikasi WhatsApp. Berikut luaran dari program kerja yang kedua. Selain dari program kerja KKN tersebut, juga dilakukan program sosial kemasyarakatan untuk membantu warga. Kepada adik-adik KKN dari Undip, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik selama ini, yaitu KKN di RT 02 dan mengadakan kegiatan-kegiatan antara lain itu posyandu, KK, penimbangan balita, kegiatan berupa yaitu kerja bakti lingkungan. Dan selama pandemi ini kita mengadakan penyemprotan dan keliling mulai kampung, semua kita semprot semua. Di adik-adik KKN kan semua ngikutin, semua kemarin sudah ngambil dokumennya. Saya sebagai ketua RT mengucapkan terima kasih atas kerja nyatanya kepada adik-adik yang di RT 02 ini. Semua warga RT 02 mendukung kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi adik-adik kita semua di Universitas Diponegoro. Maka dari itu, apa yang kekurangannya, saya sebagai ketua RT, saya mohon maaf. Bila ada yang kekurangan bisa nanti ditanyakan lagi, bisa untuk menambah
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan KKN-ku telah usai, namun dedikasiku untuk masyarakat tak akan pernah pudar. Selamat mengabdi, selamat menginspirasi.